Film animasi buatan anak bangsa berjudul Jumbo sukses mencetak sejarah sebagai film animasi Asia Tenggara terlaris sepanjang masa. Guys, gua akhirnya dirujak sama netizen Malaysia, buzzer-buzzer dari Malaysia gara-gara gua review positif film animasi Jumbo. Gila ya, film animasi Jumbo yang polos kayak gitu akhirnya diserang gitu ya. Akhirnya netizen Malaysia datang ngetik di komen dan bilang gak terima gitu. Ini Indon terlalu overproud bla bla bla. Film Sheriff Narco Integrity dekat Malaysia somehow laku, Singapura pun laku, Brunei pun laku. Somehow bila masuk Indonesia kurang sambutan. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia, tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kenapa filem sampah Indonesia bisa laku di Malaysia, tapi filem Malaysia enggak bisa laku di Indonesia? Kalau film Indonesia gagal di Malaysia, kita anggap itu biasa. Tapi kalau film Malaysia gagal di Indonesia, warganet mereka ngamuk, nuduh kita nasionalis berlebihan. Ya, kamu nggak salah dengar. Beberapa waktu lalu, film Malaysia berjudul Sheriff gagal total di bioskop Indonesia. Tayangnya terbatas, promosi minim, dan penonton pun sepi. Ya, tapi bukannya introspeksi, sebagian netizen Malaysia malah menyerang publik Indonesia. Menyebut kita tidak memberi ruang untuk karya negara tetangga. Bahkan ada anggota parlemen mereka yang minta supaya film-film Indonesia dibatasi masuk ke Malaysia. Lucu kan? Faktanya, film Indonesia lagi naik daun, dari horor, drama, sampai animasi. Bahkan Jumbo, film animasi lokal kita, sukses besar dan bikin netizen Malaysia makin panas setelah dipuji-puji sebagai setara Pixar. Jadi, benarkah Indonesia bersikap tertutup pada film Malaysia? Atau justru Malaysia yang belum siap bersaing di pasar yang lebih selektif? Ya, teman-teman, salah satu film Malaysia kenapa tidak terlalu diminati di Indonesia ya, karena pemilihan bahasanya ya. Bahasa Melayu yang dipakai itu kurang enak di pendengaran warga Indonesia, teman-teman semua. Saya pernah menonton tapi nggak bisa menikmati karena bahasanya asing di telinga. Film Malaysia yang laku banget di negara mereka dengan jumlah penonton 4 juta penonton lebih gitu ya. Dan ketika dimasukkan ke Indonesia ternyata nggak laku. Nah, akhirnya ini mengundang kemarahan netizen dari Malaysia yang mengatakan bahwa kita Indonesia ini menutup diri, nggak ada balas budinya gitu ya. Sedangkan mereka lagu ataupun film Indonesia itu benar-benar disukai di Malaysia, tapi nggak ada timbal balik lah ke Indonesia gitu ya. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia tak hanya terjadi di ranah politik atau ekonomi, tapi juga merembet ke urusan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, budaya populer. Dari musik, serial anak-anak, hingga perfilman, ada persaingan yang diam-diam terus bergulir. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia mulai merasa tertinggal dalam ranah budaya populer, terutama ketika menyaksikan bagaimana industri kreatif Indonesia tumbuh begitu cepat dan penuh kejutan. Dulu sempat unggul lewat Upin dan Ipin. Ya, betul. Kini Malaysia harus mengakui bahwa pasar Indonesia semakin sulit ditaklukkan. Yang terbaru, film Malaysia berjudul Sheriff mengalami nasib apes di bioskop Indonesia. Meski sukses di negaranya sendiri dan meraup keuntungan hingga 63,2 juta ringgit Malaysia, Sheriff tak mendapatkan sambutan yang hangat dari penonton Indonesia. Bahkan sutradaranya, Syafiq Yusof, secara terbuka mengakui bahwa film ini gagal total di Indonesia dan harus diturunkan dari layar lebih cepat dari jadwal. Namun yang mengejutkan, kegagalan ini malah berubah jadi perang dunia maya. Di media sosial X yang dulu Twitter, Syafiq sempat mengunggah pernyataan soal penurunan film Sheriff dari layar Indonesia. Tapi bukannya simpati, yang muncul justru serbuan komentar dari netizen Malaysia
Mereka menuduh rakyat Indonesia terlalu nasionalis, anti Malaysia, bahkan tidak sengaja begitu menjegal karya negara tetangga. Tuduhan yang Terbukti tidak banyak hanya film action, Hollywood yang masuk tapi itu juga rasis tetap laris dan kok. merendahkan martabat. Kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Kenapa filem sampah Indonesia? Kenapa filem sampah Indonesia? Sampah Indonesia bisa laku di Malaysia, tapi filem Malaysia enggak bisa laku di Indonesia. Ini dia baca Reaksi komentar ya. publik pun keras. Kenapa justru Indonesia yang disalahkan? Padahal film Sherif sendiri tidak dikenal, tidak dipromosikan, dan tidak terlihat antusiasmenya. Warganet Indonesia balik menyodorkan fakta. Dari dulu, rakyat Indonesia justru terbuka dan mendukung film-film Malaysia. Dari Upin dan Ipin, Boboiboy Boy, sampai Ya, Mekamato. Bahkan film Thailand yang tidak ada hubungan kultural pun bisa laris di Indonesia. Asalkan filmnya bagus dan promosinya tepat. Untuk kita Indonesia yang nggak kenal aktornya, yang ngelihat dari trailer aja kayak gitu, gradingnya berubah-ubah, terlalu banyak bacot dan jutsunya juga menurut gue gitu. Jadi kayak kurang menarik untuk ditonton. Jadi kita belak-belakan aja kan. Film ini standarnya masih kelas C atau kelas B di Indonesia karena Indonesia khususnya action kiblatnya udah jauh men. Kiblatnya tuh udah the rate. Jadi kalau Sherif gagal, itu bukan karena Indonesia membenci Malaysia, tapi karena filmnya sendiri tidak punya nilai jual yang kuat untuk pasar Indonesia yang sudah terbiasa dengan film berkualitas. Tak berhenti di situ, seorang anggota parlemen Malaysia pun ikut menyuarakan nada serupa, bahkan menyarankan agar Malaysia membatasi masuknya media asing, khususnya dari Indonesia. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita, bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Publik Indonesia pun makin geram karena apa yang dituduhkan itu seolah membalikkan fakta. Betul. Faktanya, industri film Indonesia sudah mandiri dan tidak lagi bergantung pada hiburan luar. Dan kalau bicara film yang membanggakan, kita baru saja menyaksikan Jumbo, film animasi Indonesia yang memecahkan rekor sebagai film animasi Asia Tenggara terlaris sepanjang masa. Dirilis 31 Maret 2025, Jumbo ditonton lebih dari 10 juta orang dan meraup lebih dari 400 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, Mekamato Movie dari Malaysia yang sebelumnya memegang rekor hanya meraih 129 miliar rupiah. Ini jadi bukti kuat bahwa Indonesia tak lagi sekedar penonton, tapi juga produsen utama hiburan di kawasan. Namun film animasi Jumbo yang baru-baru ini tayang di Indonesia ternyata tak hanya menuai pujian, tapi juga memicu kontroversi di Malaysia ketika kanal YouTube bernama Daily Screen bikin review yang muji-muji Jumbo. Akhirnya kita menjadi saksi sejarah bahwa standarisasi kelas animasi kita tuh udah selevel Jumbo yang bisa dibilang 12/12 dari film Hollywood. Bukan 11/12 lagi, tapi ini 12/12 dari film Hollywood. Pujian itu malah bikin dia dirujak rame-rame sama netizen Malaysia. Gua akhirnya dirujak sama netizen Malaysia, buzzer-buzzer dari Malaysia gara-gara gua review positif film animasi Jumbo. Gila ya, film animasi Jumbo yang polos kayak gitu akhirnya diserang gitu ya. Karena memang di review tersebut gua bilang bahwa kualitas dari film Jumbo ini 12/12 dari Hollywood, bahkan ini lebih baik daripada Pixar, gue bilang gitu ya. Akhirnya netizen Malaysia datang ngetik di komen dan bilang nggak terima gitu, ini Indon terlalu overproud bla bla bla. Kemudian juga mereka aja udah
udah menelurkan Upin Ipin, Bobo Boy, Agent Ali aja yang udah tersebar ke seluruh negara, itu nggak pernah bilang mereka lebih baik daripada Hollywood gitu. Tapi menurut dia, yang bikin Jumbo beda itu justru emosinya. Ceritanya lebih dalam, lebih nyentuh, gak sekedar lucu-lucuan. Dia bandingin juga sama animasi Malaysia kayak Upin Ipin, Boboiboy Boy, dan Agent Ali yang katanya bagus. Tapi fokusnya lebih ke anak-anak. Sementara Jumbo ini udah masuk level keluarga, bahkan bisa ditonton orang dewasa. Gue nggak yakin kalian nonton Upin Ipin nangis. Itu jarang banget kan? Kalian nonton Upin Ipin, Bobo Boy, Agent Ali nangis. Itu dari segi itu yang menurut gue ini lebih baik daripada film Malaysia untuk segi pengolahan rasa dan juga pengemasan film. Kita tuh juaranya di sana. Makanya banyak film-film kita, sinetron kita di Malaysia tuh laku banget karena memang kita cukup unggul lah untuk pengolahan rasa dari film yang sampai saat ini menurut gue dari film Malaysia tuh belum bisa. Ia berharap agar Jumbo bisa tayang di Malaysia, agar penonton di sana bisa menilai secara langsung, bukan hanya berdasarkan asumsi. Ia pun mengajak publik agar membandingkan secara objektif, bukan lewat sentimen nasionalisme sempit. Kembali ke drama film Serif. Pada akhirnya, sang sutradara Syafiq Yusof menyadari kesalahan besar yang terjadi. Ia merilis permintaan maaf melalui utas panjang di media sosial. Ia mengakui bahwa rakyat Indonesia tidak salah, bahwa pasar film Indonesia memang bebas dan penuh selera. Ia bahkan menyatakan bahwa standar film di Indonesia memang lebih tinggi dan menjanjikan akan meningkatkan kualitas karyanya di masa depan. Indonesia tidak menolak Malaysia, tapi pasar Indonesia sudah berubah, lebih kritis, lebih luas, dan lebih selektif. Siapapun yang ingin masuk harus siap bersaing secara sehat, bukan saling tuding, apalagi menebar kebencian. Karena pada akhirnya, pasar budaya bukan soal nasionalisme, bukan soal bendera, tapi soal kualitas dan strategi. Malaysia mungkin unggul lebih dulu dalam animasi anak-anak, tapi sekarang Indonesia membalas dengan karya-karya kuat dan kualitas yang diakui global. Jumbo adalah buktinya. Aku sih merasa ketika akhirnya diterima sampai begitu besar hingga ke Asia Tenggara, tentunya nggak pernah ada di hayalanku, juga nggak pernah ada gitu ya. Ayo kita taklukkan Southeast Asia. Saat film Indonesia bisa bikin penonton tertawa, menangis, dan berpikir, sementara film Malaysia justru gagal menggait pasar karena promosi yang minim dan cerita yang kurang greget. Publik pasti akan memilih yang terbaik tanpa peduli asal negaranya. Dari drama ini, satu pesan bisa kita ambil. Jika ingin dihargai di luar negeri, maka hargailah penontonmu, pelajari pasar mereka, dan buatlah karya yang pantas untuk ditonton. Bukan menyalahkan selera orang lain ketika gagal, karena selera tak bisa dipaksa. Dan pasar selalu punya caranya sendiri untuk bicara, karena pasar itu bebas, selera itu berdaulat, dan penonton selalu tahu mana yang layak ditonton. Gini ya teman-teman, kalau kita bicara tentang industri hiburan ya teman-teman, film, musik, itu berdasarkan selera ya. Apalagi standar setiap orang itu masing-masing berbeda. Mungkin ada yang melihat kayak visualnya seperti apa. Ada juga yang melihat bagaimana cara penyajiannya seperti apa dan lain sebagainya. Dan alur ceritanya seperti apa, apakah bertele-tele atau to the point, apakah bisa membuat orang tertawa dan juga bisa meneteskan air mata, atau sebuah film yang sudah gampang untuk kita tebak endingnya. Itu bagaimana, itu masing-masing setiap orang itu kan punya seleranya beda-beda ya. Yang dilakukan oleh setiap perindustrian perfilman atau musik itu harus bisa menanggapi atau harus bisa mempelajari arah pasarnya kemana. Oh, standar di pasar itu seperti apa, minat orang itu seperti apa, itu kan harus dipelajari. Karena kita setiap hari itu kan disajikan film-film yang dari berbagai negara yang kualitas dan standarnya itu beda-beda teman-teman. Apalagi
dominannya itu datang dari Hollywood, teman-teman. Otomatis setiap penonton itu sudah memiliki standar yang atau kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Kalau kita mau nonton film action itu seperti apa, kalau kita mau menonton film romantis itu seperti apa, itu semua sudah ada. Nah, untuk Malaysia bukan karena orang Indonesia itu punya jiwa nasionalisme terlalu tinggi, tidak, tapi lebih kepada memiliki standar yang sudah berbeda, teman-teman semua.